itu, lumayan tuh enak gitu. Terus dia bilang, ah enggak lah, nggak mau gitu kata dia. Terus gue bilang, halo selamat malam teman semua, balik lagi di channel gue, Your Favorite Boys Revidoska TV. Asik. Ya, jadi kali ini kita mau coba sebuah game yang baru, namanya Terrors to Unveil Day Off. Libur, ceritanya sih libur ya. Ini ada kucing gue namanya Aslan. Ya, emang anaknya menggemaskan. Tapi nggak usah pakai lama-lama lagi lah, to the point aja langsung. Let's go into the game. Jika kamu jika kamu mengalami pengalaman ngebug, tekan tombol escape selama 5 detik. Dan ini akan membuat kamu restart, mengulang level yang sama dan tetap bermain. Oke. Baiklah. Escape selama 5 detik. Terrors tuh. Oh, ini episode 2. Oh, kirain ini episode 1, cuy. Berarti gua harus main episode 1-nya. Halo, namaku Jack William. Ini pernah terjadi 3 tahun yang lalu ketika aku berumur 26 tahun. Aku gak pernah berbicara banyak tentang ini, tapi aku rasa inilah waktunya. Setelah seminggu lelah bekerja, aku akhirnya diberikan sebuah 2 hari libur katanya. Dan aku memutuskan untuk menghabiskan waktuku di rumah lama keluargaku di dalam hutan gitulah. Hanya aku sendiri dalam kedamaian, kata dia gitu. Kata Jack William ya. Apakah ini dikutip dari kisah nyata? The drive was quiet. Oh, sorry. Pengalaman mengemudinya cukup tenang. Kemudian rumahnya villa lah ya bahasanya, villa gitu. Villa masih sesuai seperti yang aku ingat terdahulu. Masih isolate apa ya? Semacam terisolasi. Tapi ketika malam datang, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang bersuara dari lantai kayu. Kemudian sebuah bisikan kemudian datangnya sebuah bisikan bersama dengan angin. Aku tidak punya aku nggak tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang menungguku untuk malam itu. Apalah ini? Tiba-tiba ada suara teriakan perempuan, guys. Oh, mimpi. Bangun tidur, mimpi dengar suara perempuan. Makanya orang tuh kalau mau tidur tuh baca doa. Ih, ada anjingnya, cuy. Lucu. Ini nggak bisa jongkok ya? Aku sedikit haus. Aku ingin ambil air di dapur. Oh enggak, ini toilet. Rumahnya bagus ya. Kayak cozy gitu. Coba kita jalan-jalan dulu, Review. Di setup gaming enggak tuh? Ini bisa dinyalain gak sih lampunya, gelap banget. Dapurnya di bawah gitu doang, lantai 2 lantai berarti rumahnya. Loh, TV-nya nyala. Mungkin dia lupa kali ya, lupa matiin TV. Oh, ini kita di dapur. Oh, minum.
gitu cenah. Aku lebih baik ke apa namanya? Ke kamar mandi. Bentar ini kok hilang sih? Tes 1. 5 minutes later. Cek. Oh, oke. Aman. Cek. Oh, bisa lari tekan shift. Bagus ya rumahnya. Grafiknya juga lumayan sih. Keren ini game. Ini game baru sih guys. Katanya dia mau, ada halaman belakangnya gitu. Keren. Kita kamar mandi dulu. Dia katanya mau kencing dulu. Oke. Lega. Aku mau tidur lagi. Aku mesti bangun pagi besok gitu katanya si Jack Williams. Jam 11.30 AM. 11.30 siang tuh ya. Mana ini? Oh, lagi baca buku. Get up. Hihihi. Anjingnya lucu guys. Time for breakfast. Waktunya sarapan. Masukin roti ke sini. Tapi sebenarnya ini ya terlihat damai ya rumah ini. Maksudnya nggak kelihatan horor gitu. Aku nggak ada masalah. Aku juga pengen masak telur sama bacon. Daging apa ya bahasanya? Daging potong gitu. Baconnya dari mana? Oh, ini. Cus. Ali bisa masak juga. Ting. Siapa yang kebiasaannya kalau habis masak gitu ya, terus sok-sokan diketrek-ketrek gitu. Ituannya tuh. Wajannya. Makan di mana nih? Tekan E. Oh, di hold. Ya. Tapi rumahnya bagus ya. Ini anjingnya nggak dikasih makan juga loh. Ih, nggak habis. Sebenarnya nggak ada yang aneh ya. Tapi gue tuh berandai-andai gitu. Misalkan gue ada di posisi ini gitu. Kayaknya aman-aman. Lah, kok kerja? Katanya 2 hari libur. Oh, belum. Oh, mungkin belum kali ya. Kita suruh cek lemari. Oh, makanya rumahnya nggak kelihatan serem. Makanya gue bingung. Kok nggak kelihatan horor gitu, nggak ada horor-horornya. Idi alik. Lemarinya kayak gini, satu ruangan sendiri. Buset, kerjanya pakai baju biasa cuy. Oh, aku pengen coba main game horor dulu yang baru aku install di PC gitu kata dia. Coba. Apa passwordnya? Lah, kocak. Apa sih? Game apa ini? Ada game di dalam sebuah game guys.
Ini kita suruh ngapain nih? Kita suruh nyari 5 boneka kelinci. Oh ini nih satu. Satu, dua, mana lagi? 3, 4, 4. Lagi di mana? Oh ini 5. Ali. Udah, terus ngapain? Terus kemana? Ya A. Kayak gua aja. Allah Akbar, kaget ya Allah. Kaget main game horor yang di dalamnya ada horornya juga gitu. Biasa aja sih. Dia lemot cuy. Udah jelek, lemot lagi. Apa sih ini, suruh ngapain sih? Hilang zombinya. Ya kita kejebak. Gak ada tapi zombie. Oh Akbar kabiro. Coba kita. Oke. B aja sih. Coba ini hold tab for 3 seconds to close the game. Udah nih. Udah saya mainnya. Aduh, aku pengen makan es krim nih sebelum aku berangkat gitu. Kan es krim di mana es krim? Ih, kamu nggak makan? Makan dulu, hai anjingku. Siapa yang namanya ya? Dogo aja, Dogo. Ini nyari es krim di mana nih? Kulkas. Nggak ada kulkas, cuy. Ih, nggak ada kulkasnya masa? Dalam laci-laci atas coba. Dog food. Nggak ada es krim. Kulkas di mana? Nggak ada kulkas. Apa sih? Ya Allah. Baru main bentar aja langsung disuruh mikir tuh. Nggak, masalahnya perkara es krim loh. Oh ini, innalillahi. Oh aku pengen makan di balkon katanya, di luar. Asik. Halik. Ih gila. Mantep sih ini. Ini adalah hal terbaik. Apalagi kondisi suasananya itu lagi sore hari gitu ya, lagi adem gitu, kayak kalau nggak pagi hari daerah puncak gitu kan, dingin gitu, terus makan es krim di luar gitu sambil lihat pemandangan tuh enak sih, sambil dengar suara burung-burung berkicau gitu. Ih parah, the best. Aku punya masalah serius dengan makanan manis, makanan dan minuman manis maksudnya. Oke, waktunya kerja. Ayolah ke mobil gitu. Nih, ke mobilnya kemana? Ini kan keluar kan, pintu keluar kan. Ih, nggak bisa lu. Lah, ini kemana? Oh, innalillahi. Oke. Waktunya kerja, asik, pakai sabuk pengaman dulu aja. Lanjut. Hidi chill. Oh, kita bisa nyetir, gokil.
Ali asik, lagunya enak bray. Wah, kata dia, jalanan ini kayak roller coaster. Kadang gue ngerasa mual, tapi nggak apa-apa lah, gue bentar lagi nyampe di lokasi gitu, kata dia. Enak ya, kayaknya enak banget gitu. Kayak chilling moment gitu. Ditambah lagunya juga enak. Asik. 7:02 PM. Jam 7 malam. Iya gak sih? Asik, toko pizza. Mana nih? Dari bajunya sih merah-merah kayak PHD. Jack, you're finally here. Jack, kamu akhirnya di sini. Ayo ke dapur gitu. Aku banyak ini nih, banyak orang gitu. Lagi banyak orang gitu. Ya, relax, chill aja, kalem, slow. Serahlah gitu, kata dia. Kenapa dia? Kita ke dapur nih. Set. Ini kitchen kan? Itu storage room. Bang, gue ngapain nih bang di sini? Apalah dia? Bingung gue. Loh. Kok ngelik? This is where you can find all the ingredients you need to serve. Ini dimana kamu bisa menemukan bahan-bahan yang kamu butuhkan, kata dia. Ini tempat kamu bisa menyiapkan pesanan dan memberikannya ke meja depan. Oke. Asli gak jelas. Nih manusia ini gaje asli. Tuh. Apa coba yang disikat? Aulah. Nih ngapain nih terus? Mungkin suatu hari nanti, kata si Jack. Oh, jadi ini yang jadi karyawan terbaik bulan ini bukan dia. Terus dia bilang, mungkin suatu hari nanti aku akan ada di situ, kata dia. Oke. Bang nih gue ngapain bang? Lu kan senior. Gue baru sadar lagi. Jadi employee of the month kerjaannya gini doang nih. Sikatin apa yang gak tahu disikatin gitu. Gak ngerti gue juga. Jelas cuy. Ini terus ngapain men? Oh makan. Oke. Apa itu? Ini ngapain lagi nih? Gue pikir tadi ketemu kita harus ngapain. Late night huh? It must be tough serving. Sorry. Lupa translate. Tengah malam ya. Ini pasti sulit buat kamu ya untuk melayani orang pada jam ini gitu. Aku bisa membayangkan kalau ini menjadi sedikit sangat tenang dan lambat. Tapi hey, setidaknya kamu membuat sebuah makanan yang enak gitu. The best in town. Yang terbaik di kota ini. Anyway, do you make a burger here? Apakah kamu bikin burger di sini gitu? Of course, ya. Oke, aku mau pesan burger satu. Would you like to... Apakah kamu mau minum? Terus kata dia, ya aku mau cola. Baiklah, tenang aja, kalem bray. Nah, bikin burger apa tadi? Bun, burger, cheese, pickle, ketchup. Oke, kita ngambil bahan dulu di sini. Bun, kecap, cheese, burger. Udah ya?
Ini gimana sih? Pickle tuh acar. Buat kalian yang nggak tahu. Oke, terus udah nih, udah checklist semua. Terus kita ke kitchen. Oh, idi, udah gitu doang. Simple banget ya. Minumnya cola. Dia pesen cola cenah. Ah, coba kasih dulu deh. Nggak tahu gue. Set, bang. Loh, kok gini? Oh, di sini. Ya Allah, lupa. Oh iya, aku lupa ada cola kata dia. Ya gue inget sih. Nah, kita ini Pak, silakan gitu. Loh, nggak bayar dulu. Loh, mesen doang nggak bayar, guys. Mungkin pakai pay later kali bayarnya. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin udah tadi dia pakai pay later. Terus apa nih? Ngapain lagi nih? Lu nggak kelar bang, capek gue liatnya sumpah. Coba kita tanya-tanya, kita ajakin, kita interaksi, bonding, ceritanya bonding sama customer, siapa tahu dikasih tip ya kan? Gak bisa ajak ngobrol. Wih bro, oh ini ada yang mau pesan lagi. Ini duitnya. Ya ilah. Oke lah. Bro, gue lapar banget nih, kata dia. Terus, oh ya, tenang aja, lu datang ke tempat yang tepat. Tolong dong, 1 burger ayam gitu, sama ini apa namanya? Kentang goreng. Bentar. Bun, chicken, lettuce, onion, potatoes. Bun, chicken, lettuce, potatoes, onion. Alik, bikin jago gua. Tenang. Keren ya. Idi, sedap. Silakan Pak. Ya kali ini gue baru tahu. Ternyata naruh duitnya di meja langsung gitu. Mungkin adat budaya luar negeri itu gitu kali ya. Gak ada terima kasihnya soalnya. Kayak makasih ya gitu. Ya sih, mungkin emang game ini aja lupa kali deh nge-codingnya. Mana nih? Udah nih. Buy to get one gitu. Itu kan employee of the month kerjaannya gini doang nih. Gila. Bener-bener random banget sumpah. Nih kita beneran gak tahu nih, gak bisa ngapa-ngapain cuy. Tutup aja lah, tutup. Enggak, tapi emang ini sih, apa namanya, tempat-tempat sayang banget gak dimakan. Tempat-tempat pizza di luar negeri tuh mirip banget kayak gini. Gue pernah lihat di YouTube gitu ya, vlogger yang jalan-jalan gitu, kayak enak banget gitu. Nih nggak dihabisin, mubazir. Tapi dulu gue pernah cuy, sumpah. Gue dulu tuh pernah apa namanya di Hokben. Ini sumpah. Gue dulu pernah di Hokben lagi makan gitu ya bareng keluarga. Terus ada orang ninggalin ebi furai gitu. Nggak disentuh, belum digigit. Masih utuh, ada dua potong gitu. Ebi furai itu yang udang panjang gitu loh. Terus gue bilang kan di situ gue sama saudara gue juga ya, sama bokap nyokap. Terus gue bilang itu tuh ada ebi furai itu, lumayan tuh enak gitu.
Terus dia bilang, ah enggak lah, nggak mau gitu kata dia. Terus gue bilang, kaget gue ya Allah. Nah, kaget gue sumpah, keras banget anjir. Kata dia, Jack cepet gitu. Ini ambil pepperoni pizza tuh ke table 9, cepet lah. Lu ngasih gue serangan jantung gitu. Ayo buruan Jack, udah nggak usah pakai lama, buruan lo harus kerja sekarang. Serah apa kata lu, bos gitu. Ya terus balik lagi ke cerita yang tadi. Terus gue kasih itu kan, gue kasih apa namanya? Gue ambil tuh udangnya. Terus gue tawarin tuh ke saudara gue, harus dia bilang, oh nggak mau gitu. Terus gue makan tuh beef fry sisanya tuh gue makan depan dia. Terus dia gue tawarin, ayo mau nggak gitu, gue suapin gitu kan. Terus dia dikit-dikit mangap, jadi ikutan mau. Gak jelas banget gue. Padahal tadi katanya nggak mau bocahnya. Loh, bapak ini dari tadi nggak mesen, ternyata ini pesannya dia. Selamat menikmati tuan gitu mah. Ini mulutnya ngapain itu nganga mulu gitu kan. Gak ngerti gua, tapi ya udahlah. Oke, jam 10.56 malam. Cerita kita udah balik ke malam hari. Nyeruput Coca-Cola tuh biasa itu. Segar guys. Aku membutuhkan ini setelah kerja terlalu lama. Time to flip the. Waktunya untuk tutup resto gitu kata dia. Ini employee of the month udah tuh, nyikat-nyikatnya udah tuh dia tuh. Nyikat-nyikatnya udah tuh kayaknya tuh. Udah gitu doang, kerjanya nyikat-nyikat doang. Sebelum apa tadi katanya? Oke. Jadi katanya sebelum kita pergi, kita harus ngepel dulu gitu. Ngepel lantai dulu, kotor katanya. Oke. Yoyoy. Udah nih. Itu doang nih. 3 doang nih. Tapi pojok kiri atasnya belum checklist cuy. Oh ini 4. Tapi emang terlihat seru sih gitu, menarik sih. Ini meja-meja juga nggak dibersihin nih. Oh masih ada lagi guys. 5 nih yang kelima. Oke. Bersih simulator kita sempurna. Sekarang waktunya aku merapikan mejanya gitu kata dia. Kita rapi-rapi meja dulu. Ini employee of the month-nya. Ini mungkin ceritanya senioritas kali ya, Jadi yang anak baru nih yang disuruh bersih-bersih doang gitu. Yang senior mah nggak usah ya. Oke. Kita ikutin aja cara mainnya ya. Tapi bener nggak sih sebetulnya buat senioritas itu gitu di tempat kerja gitu? Apa benar ada gitu? Gua nggak tahu. Mungkin kalian ada yang nonton sambil kerja atau baru pulang kerja, tolong dong coba kasih tahu gua di komentar. Oke, waktunya kita balik ke kitchen. Waktunya kita makan malam. Ada telepon. Telepon di mana? Tadi di sini kok telepon, di dapur. Nah. Kamu telah menelpon pizza terbaik di kota ini.
Halo, kata bosnya. Halo Jack, halo bos gitu. Ada apa gitu? Gimana di sana gitu? Semua sempurna bos. Kita baru aja tutup restoran, kata Jack. Kata bosnya. Bagus Jack. Aku sangat notice kalau kamu ini kerja keras. Aku mau ngasih kamu sebuah hadiah. For that reason, untuk hal itu, kamu menjadi karyawan terbaik bulan ini. Terus dia bilang, serius? Aku sangat senang sekali. Wah, aku juga sangat senang. Besok kamu diberikan 2 hari libur kerja gitu. Kamu boleh datang lagi hari Senin gitu. Makasih banyak bos. Selamat tinggal Jack gitu. Terima kasih bos, terima kasih banyak. Asik, langsung berubah mukanya. Ya gimana dia mau jadi employee of the month, orang kerjanya cuma nyikat-nyikat meja. Gaje. Kita jadi karyawan terbaik bulan ini. Sorry. Kita jadi karyawan terbaik bulan ini. Oke, waktunya kita makan bareng ya. Wow, lihatlah senyum itu, gitu kata si karyawan terbaik sebelumnya. Apa yang terjadi di telepon Jack gitu? Lo nggak akan percaya gitu. Terus dia bilang, biar gue tebak, kayaknya lo menang sebuah jackpot, terus lo nggak akan balik lagi kerja di sini kan, kata dia. Terus, enggak gitu. Itu bakal menjadi hal yang sangat keren gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Terus apa maksud lu? Gue nggak ngerti gitu. Terus dia bilang, lo ngelihat karyawan terbaik bulan ini, kata si Jack. Wow, selamat ya Jack gitu. Itu sangat keren banget gitu. Sama-sama Dave gitu. Bagaimana kamu akan menghabiskan waktu libur kamu gitu? Terus aku rasa aku akan balik ke rumah desaku gitu. Sempurna gitu. Baguslah gitu. Selamat menghabiskan waktu dan beristirahat gitu, kata si Dave. Terus dia bilang, terima kasih gitu. Tapi sebenarnya ada satu masalah gitu. Kayak apa gitu? Masalah apa gitu? Gue bisa bantu nggak? Sebenarnya mobil gue ini sih rusak gitu. Udah tenang aja, gue bakal nganterin lu pakai mobil gue gitu, kata si Dave. Beneran lu serius gitu? Ini contoh teman-teman baik nih kayak gini nih. Langka, jarang. Zaman sekarang tuh susah gitu nyari temen yang benar-benar tulus dan baik sama lu gitu. Tapi adalah mungkin di luar sana. Lu terbaik Dave gitu. Terima kasih, gue bakal berutang budi lah sama lu gitu. Gue bakal datang besok untuk jemput lu di rumah lu gitu. Terus dia bilang, iya, terserah lu bro gitu. Terima kasih gitu. Oke lah, ya udah kalau gitu gue balik dulu ya gitu. Gue harus siap-siap besok. Oke. Selamat beristirahat brother gitu, kata si Jack. Kata kita. Baru nih kita liburan. Kita mau liburan nih. Jam 11.47 PM. Ini ceritanya udah deket-deket jam 12 malam gitu. Ini kita udah sampai rumah. Piu. Terima kasih, alhamdulillah gitu. Aku harus siap-siap sekarang. Dia makan. Kopernya ada di kamarku, katanya. Gede banget, sumpah kaget gue. Kaget cuy, demi Allah. Yo, kata dia, apa yang terjadi sama muka lu gitu? Senyumlah dikit. Lu baru aja lihat saudara lu gitu, bukan setan dari surga gitu.
Kenapa lu datang kayak gitu? Ah, lu tau lah, gue kan suka bikin dramatic entrance gitu, suka masuk secara dramatis gitu. You've seen, lu harus lihat muka lu sendiri. Ya terserah. Oke. BTW, gue punya kabar baik nih gitu. Gue bakal stay sama lu gitu untuk beberapa hari. Loh, kenapa? Apa yang terjadi sama Jessica? Oh, Jessica ini ceritanya pacar adik kita kali. Ini adik kita nih. Ini ceritanya adik kita nih. Ya, lu tau lah gimana. Dia kita sedikit berantem, terus dia nendang gue dari rumah gitu. Dia ngusir gue dari rumah. Jadi ya gue datanglah ke rumah saudara gue gitu untuk mencari teman. Terus gue bilang, oh tapi gue juga punya kabar baik gitu. kata Jack. Apakah kamu memenangkan jackpot terus kita pergi ke Hawaii untuk selamanya gitu. Terus dia bilang, enggak lah. Oh, aduh kepencet kan. Ya pokoknya intinya gitulah. Dia ngasih tahu kalau kayaknya sih dia ngasih tahu kalau dia menang dapat libur gitu. Terus dia pengen pergi ke villa keluarganya yang di dekat hutan gitu. Terus dia bilang, boleh nggak gue ikut sama lu gitu. Terus sebetulnya gue pengen sendirian aja, tapi kapan-kapan deh. Oke, gue ngerti. Nggak ada masalah. Tapi bolehlah gue tinggal di rumah ini dan jagain rumah ini ya gitu, kata adiknya. Oke, itu bakal sempurna. Oke, silakan gitu. By the way, BTW, ngomong-ngomong, aku lupa nih mau ngasih tahu sesuatu. Aku melakukan sesuatu sama komputer kamu, terus kayaknya aku nggak sengaja download virus. What? Seriously? Serius lu? Sorry about that. Siapa yang pernah ngelakuin kayak gini terus lu diomelin gitu, tapi lu cuma bilang maaf ya. Gue pernah soalnya sama abang gue waktu gue minjem laptopnya dia. Terus oke lah, yaudah gue bakal istirahat dulu sebentar. Nanti kasih tahu gue ya kalau lu udah benerin komputernya gitu. Ya sweet dreams lah. Jadi gue suruh benerin komputer dulu guys. Oh, aku sebenarnya cinta saudaraku sendiri, tapi kadang agak ngeselin juga, kata dia. Nih, kita cara benerin. Terus ini install now. Kita download antivirus dulu buat benerin komputernya. Tapi dulu zaman komputer masih Windows XP tuh gue dulu kayak gini tau. Asli. Dulu nyokap gue dapet bonusan gitu ya dari kantor, terus uangnya dipakai buat beliin gue CPU gitu, CPU Windows XP. Tahun berapa ya itu ya, udah lama banget, gila. Tua lu. Kalau lu senyum terus lu merasa iya, lu tua berarti. Tua lu. Loh, ini kenapa? Gue udah pencet install tapi kok nggak bisa. Oh, udah nih. Oke. Waktunya gue menyiapkan barang-barang. Oke, gue bawa center, bawa HP, baju, apa lagi? Ini kok gambarnya gini ya, kayak kepotong gitu lucu.
Face wash ya kan, jangan lupa biar mukanya bersih, nggak jerawatan. Apalagi skincare pakai juga nggak dia? Nggak ada sih di sini. Sabun mandi mana? Sampo mana? Ini apa nih? Oh, casan. Itu paling penting tuh, paling krusial. Gue pernah emosi banget gara-gara lupa bawa casan doang, cuy. Tapi udah jauh posisinya. Ini apa nih? Oh, makanan ravioli. Dog food. Oh, jadi kita bawa anjing kita juga, guys. Ini tumbler, kita bawa tumbler. Terus apa ini? Apa ini? Ini Apple nih, iPad, tapi nggak tahu logonya apa gitu. Waktunya tidur gitu. Gua harus pergi besok pagi kata dia. Tar dulu deh gitu. Ngantuk bray. Tidur dulu. Oh iya, lupa. Matiin dulu lampunya. Bersama anjing kita yang kita sayangi. Mari kita tidur. Ciki. Enak ya gitu. Liburan, day off, hari libur. Tapi singkat juga ya. Hari liburnya cuma 2 hari gitu, kayak Sabtu Minggu doang gitu. Oh ya, pemandangan ini bikin kita rileks ya. Hei kawan, anjingnya lucu banget. Kita hampir sampai gitu. Baik ya, si Dave ini orangnya baik. Kamu tau nggak? Kadang aku tuh pengen banget tahu meninggalkan kota dan tinggal selamanya di sebuah desa gitu. Karena di sini tuh terlihat sangat menyenangkan gitu. Aku berharap itu terjadi kepadamu gitu. Mungkin suatu saat nanti kata si Jack buat si Dave. Apakah kita hampir sampai? Aku nggak sabar nih, aku pengen cepet-cepet sampai sana. Aku paham, kamu pasti nggak sabar gitu. Udah tenang aja, chill aja dulu, relax. Nanti kita bakal sampai kok di sana. Tunggu aja ya gitu. Ih gila, enak banget asli. Enak ya punya temen kayak gitu. Terus lu bisa liburan balik ke kampung lu gitu. Gue tuh kadang kangen banget sama suasana lebaran gitu. Enak cuy, parah. Ceritanya lagi badai salju ya. Lagi salju gitu. Dogo, come here. Ayo ikut abang. Ciki. Mulai nih. Tempatnya mulai agak serem nih. Ini villanya nih. Loh, dogonya lama. Dogo, sini. Sini. Hihihihi. Dogo. Akhirnya kita buka dulu. Kata dia pintunya rusak. Gua meninggalkan sebuah kunci biasanya di halaman belakang kata dia. Coba kita ke halaman belakang dulu. Di sini kali ya. Nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apain. Di mana ini kuncinya? Ini kan kebiasaan orang luar negeri ya. Buat kalian yang nonton gitu, ada nggak sih kalian yang kalau ninggalin rumah gitu, terus kuncinya ditaruh di area sekitaran rumah gitu, terus tapi diumpetin, yang tahu cuma keluarga doang. Ada nggak sih kalian yang kayak gitu juga? Kalau gue sih nggak pernah ya, karena
keluarga tuh agak punya trust issue sih, jadi kita nggak pernah kayak gitu. Pasti kunci kita bawa gitu. Kalau nggak kunci titipin ke tetangga gitu yang kita udah kenal deket banget gitu. Buat nanti siapapun yang pulang ke rumah duluan gitu buat ngambil kuncinya. Biasanya gitu sih. Nih bentar, nih kunci di mana dah? Katanya ditaruh di halaman belakang. Halaman belakangnya di mana nih? Di kok gerak sih batunya? Oh, di balik batu, guys. Ada nggak kalian yang kayak gitu? Taruh di bawah batu gitu. Asik. Wih, kuno banget ya. Dogo. Dogo. Kamu di mana? Dogo. Kok dogonya nggak masuk sih? Udah buka aja lah. Biar si dogonya nanti bisa masuk. Dogo, sini. Hihi. Taruh di mana ini? Tadi, aduh, gua nggak sempet baca lagi. Kok nggak ada sih? Nggak ada petunjuk lagi. Tadi katanya apa ya? Gue lihat bed doang sih. Kasur dia ngomong. Ada kapak guys. Men, bisa buat bela diri. Waduh. Kok nggak tahu gue. Ini suruh ngapain dah? Ini suruh ngapain sih tadi? Kok gue bingung ya. Aduh, si dogo ngalangin lagi. Bentar, kita tahan 5 detik. Ini kita nge-stuck nih. Ya Allah. Ulang lagi guys dari ngambil kunci. Ya ilah. Astagfirullahaladzim. Ternyata koper kita tinggal guys. Ya Allah. Gimana sih lu? Coba. Kita jalan gitu kan. Set. Is, pilanya udah kelihatan. Dogo, ciki. Sini. Siapa yang tinggalnya di daerah puncak? Pasti enak tuh. Suasananya adem, dingin gitu kan. Cozy. Tapi kalau punya keluarga sendiri gitu ya, gak usah bayar. Mau liburan gak usah bayar. Modal bensin sama tol doang. Enak banget tuh. Cita-cita gue banget tuh punya rumah daerah puncak. Nih kita naruh di mana nih? Oh, kita mesti ke ini dulu, ke yang di belakang. Nyalain generator katanya. Gelap banget di sini. Nyalain generator dulu di belakang. Aduh, gue lapar banget nih kata dia. Tapi gue mesti motong kayu dulu. Oh, iya, kapak. Dia bilang, aduh, gue lapar banget nih sekarang, tapi gue mesti motong kayu dulu. Gitu. Kata dia. Kayunya ada di lahan belakang. Ini bukan? Oh ini, kecil. Satu lagi.
Ali. Ini nih, ada lagi. Mantap. Ayo mari kita waktunya untuk taruh di oven ah. Siapa itu? Siapa itu? Apa tuh? Oh ngebak, ya Allah. Gak, tapi itu tadi ada orang siapa? Jalannya kayak itu cuy, zombie yang di game tadi itu loh. Aku butuh korek kata dia. Creepy banget asli. Gak jelas banget asli. Ada orang freak gitu di tengah salju yang dingin. Terus juga di tengah-tengah hutan. Tiba-tiba ada orang gitu. Siapa itu? Untung gua bawa makanan di dalam koper kata dia. Yang tadi ravioli. Nah ini gimana nih? Suruh ngapain nih? Makanannya kan di dalam koper ya. Kopernya juga gak bisa diklik cuy. Ini harus ngapain nih? Kayak tadi lagi nih mah. Gak jelas. Aduh, gue mau keluar lagi langsung merinding gue gara-gara orang tadi. Ini kita harus ngapain? Kan harus makan. Tapi ini nggak ada yang bisa diklik, cuy. Kopernya juga nggak bisa diklik, tuh. Gak jelas. Masa ngulang lagi sih? Nggak ada petunjuk lain, cuy. Yuk kita ke kabin belakang, ada apa gitu? Nggak ada yang bisa diapa-apain. Biar generatornya tetap hangat. Tutup lagi pintunya. Tuh nggak bisa diapa-apain cuy. Tush, nggak ada tuh. Sumpah nggak jelas. Yah, gini amat. Ngebug cuy. Gak tahu nih, nggak bisa diapa-apain lagi nih. Apa sih? Kok gini sih? Tuh nggak bisa diapa-apain lagi. Asli dah. Gue juga bingung. Tunggu. Bete banget. Restart lagi. Wah parah sih kalau diulangnya dari Innalillahi ya Allah. Gak jelas gitu. Asli ini game kenapa lah? Kan kesini nih. Set. Udah gitu kan. Gak bisa. Iya ke belakang. Kuncinya ada di belakang. Iya. Aduh, malesin banget kayak gini nih. Kunci. Ini nggak bisa dibuka ya. Langsung nyalain generator gitu. Doku. Keluar dari kolong rumah dia. Nah, terus leave your suitcase in the bed. Tuh nggak bisa diklik kan. Jadi ya udahlah, throw aja. Nah, gini kan. Set.
Aku harus nyalain generator nih di kabin belakang, di gudang. Set. Tek. Lebih baik sekarang kata dia. Nah terus kita lanjutkan ke sini. Terus aku lapar, aku mesti makan sesuatu kata dia. Tapi aku harus memotong sesuatu dulu. Terus menghangatkan ininya, ovennya. Tuh kan, bener kan? Motong kayu lagi. Motong kayu ada 3 nih ya kan? Set 1, 2, 3. Ini juga. Satu lagi. Tuh udah nih ya 3. Oke, waktunya kita taruh di oven gitu kata dia. Nih muncul nih si jelek. Tuh kayak zombie yang tadi ya kan. Kata si Jack. Kita mesti ngikutin. Wih, gak ada orang. Mungkin aku ada kabin lagi guys di atas. Ada kabin lagi di atas. Lah, iya ada kabin lagi di atas. Kabin siapa itu kosong? Aduh, gak bisa. Kita mesti ngikutin si setan yang tadi ya. Habis itu baru kita balik ke ini. Gue tadi lebih ketakut sih, makanya gue nggak tertarik gitu buat nggak kepo sih, buat nyamperin dia. Oh iya tuh kelihatan tuh kabin itu. Kita taruh terus. Aku butuh korek kata dia. Tutup dulu. Teori tutup pintu biar nggak di jump scare. Set, buka ya kan. Terus kita nyalain. Nah udah nyala nih. Ovennya udah nyala. Udah. Untung aku bawa sesuatu. Tadi ngebug guys, nggak bisa diambil. Cacat asli. Oke. Tekan E untuk buka kaleng gitu kan. Taruh di atas wajan. Alik. Ini akan siap dalam beberapa detik. 29 detik. Ravioli. Lihat enak. 17 detik lagi. 15, 14, 13. Aku sangat lapar nih. Aku sangat ingin makan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini sudah ready. Waktunya aku ngambil piring. Ini dia. Yes, alik. Waktunya makan gitu. Buset. Panas-panas makannya begitu diseruput gitu. Kayak ngopi, tau gak lah. Terus nanti Siapa itu? Siapa di sana? Kaget cuy, sumpah. Nih leher nih tegang nih, langsung kencang asli. Siapa itu tadi di sana? Gak ada siapa-siapa cuy. Cerut kaget men. Sumpah. Men, maaf. Gue gak ada maksud buat nakut-nakutin lu gitu. Bro, lu hampir bikin gue pingsan. Sorry. Gue emang gak sengaja muncul di
dari ya dari situlah pokoknya bingung gua. Translate nowhere itu apa, tapi gue paham maksudnya. Oh, tenang, yaudah, lu siapa gitu? Gue Luke gitu, senang berkenalan denganmu gitu. Oke, senang juga berkenalan denganmu. Oh iya, gue lupa ngasih tahu, gue ini tetangga lu gitu. Hah, tetangga? Gue pikir gue sendirian di sini gitu. Oh enggak, gue udah lama sih, udah beberapa bulan lalu gue tinggal di sini gitu. Karena menurut gue tinggal di kota itu bukan gue banget gitu. Terus kita jawab, oh iya, gue juga ngerasa gitu, gue juga ngerasa sama. Apakah lu pengen tinggal di sini selamanya, Jack gitu? Gue berharap sih gitu, tapi enggak gitu. Oke lah, gue berharap mungkin suatu hari lo akan seperti itulah gitu. Apakah kamu sendiri di sini gitu? Oh enggak, gue di sini sama teman terbaik gue, Dogo. Oh itu lucu sekali gitu. Oh iya, BTW senang berkenalan denganmu Jack gitu. Sampai jumpa, jaga dirimu baik-baik ya gitu. Kamu juga stay safe. Loh, apa ini? By the way, avoid gini. BTW, hati-hati, jangan keluar di malam hari. Itu bisa menjadi sebuah bahaya di sekitar sini. Ada apa itu? Ada apa kalau kita keluar di malam hari? Bagaimana kalau kita mencoba? Siapa tahu kan? Oke. Mungkin kamu tahu lebih baik. Terima kasih atas saranmu. Sampai jumpa kawan. Dadah. Dadah dulu. Semua berjalan dengan sempurna dan normal. Dan hampir saja bisa dikatakan sangat peace gitu, sangat damai. Tapi ketika malam pertama menyerang, ada sesuatu yang bersuara dan tiba-tiba ada ketukan di pintu. Itu menggema di seluruh suara dan sangat tajam dan sangat tidak enak gitu. Kayaknya yang gedor pintu tuh kencang gitu, dak gitu. Sampai bikin tulang belakang aku merinding gitu, kata si Jack. Ini tulang belakang gue juga ngerasa merinding sih asli, gue gak bohong. Kan ada yang ngetok-ngetok. Hah, siapa sih kira-kira yang ngetok-ngetok di jam segini? Aduh, ngantuk Aduh, gue gak lihat apa-apa nih. Gue bakal ngambil senter lah di koper gue. Kita ngintip dulu. Nggak kelihatan lagi, kurang ajar. Siapa di sana? Kelinci mati guys. Wah, sumpah sih ini, menurut gua ini semacam peringatan sih. Siapa yang meninggalkannya di sini dan kenapa? Mungkin aku harus ngasih tahu si Luke, tapi aku nggak tahu lagi gimana caranya ngontek dia, dan aku nggak tahu juga di mana dia tinggal. Di situ ya? Itu apa? Mungkin gak ada salahnya lah kalau aku keliling-keliling daerah sini, daerah sekitar sini gitu, kata si Luke. Kata si Jack. Tapi guys, asli, ini kah tempatnya si Luke?
Nggak ada sih. Ada siapa-siapa, masih sama kayak tadi. Tapi nambah ada teropong doang sih, tadi nggak ada teropong. Apakah ada tante-tante di luar sana? Eh, 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 loh, kok? Oke, skip cerita, udah hari kedua nih ya. Jam 2 siang kayaknya. Gue jujur masih bingung cuy. Bagaimana bedain AM, PM gitu. Tolong dong yang ngerti gitu, jelasin gue dong di komentar. Sumpah gue masih bingung. Tapi kayak itu jam 2 siang, ya gak sih? Wih, oh namanya Cooper. Dugo kita namanya Cooper. Kapak. Mana kapak? Kasian dia, kenapa? Dia manggil-manggil kita guys. Kenapa dia kesakitan kah? Suaranya sih kayak dari sebelah kanan sini nih. Loh, Cooper? Oh iya benar. Daerah sini suara. Makin dekat nih, suaranya makin dekat. Oh ini nih. Cooper, Dugo. Cooper. Ada darah guys. Loh. Ada simbol mata guys. Illuminati. Jangan-jangan para elit global sedang ada di sini. Tapi kita mesti balik ke kabin. Si Dogo ninggalin kita guys. Itu kapak nggak bisa diambil apa, pinjam aja dulu gitu. Dia bilang kita suruh balik dulu ke kabin, mesti ngecek sekalian ngambil ngambil kapak buat motong kayu. Tiba-tiba ada ini. Apa ini? Ada seorang berbicara lewat apa namanya? Duh, gue lupa lagi namanya apa. Pokoknya itulah, gue lupa. Terus dia bilang, sepertinya kamu menerima sesuatu hadiah dari aku. Jadi bagaimana menurutmu? Terus dia bilang, apa ini? Pakai ini Luke? Oh iya, walkie-talkie. It's a walkie-talkie. Dengan ini aku bisa berbicara dengan kamu meskipun kita jauh. Oh, thank you so much for the gift. Oh, ini si Luke guys. Ini Luke yang ngasih kita walkie-talkie. Dia nanya, berarti nggak jadi serem suara. Gue pikir suatu entitas yang serem gitu, yang misterius. Ya dia nanya, oh jadi gimana hari pertama kamu di sini gitu? Oh, everything was great, semua baik aja dan sangat keren gitu. Oh, aku ikut senang dengarnya. Tapi apakah kamu notice sesuatu yang aneh gitu? Terus dia bilang, oh iya kita kasih tahu lu, kita Kita bilang, iya tadi malam tuh ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Terus dia bilang, apa maksud kamu? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu alami? Terus, oh dia bilang, karena aku juga merasakan sesuatu yang aneh. Tapi aku nggak terlalu peduli dan aku menghiraukan hal itu, kata si Luke. Terus kita bilang, ya kita melihat seekor hewan mati gitu dalam sebuah kandang. Wow, itu sangat tidak normal. Tapi sejujurnya, terkadang aku juga mendengar suara whistling. Whistling tuh bersiul gitu, datang dari arah hutan. Tapi hanya itu saja sih, aku nggak pernah lihat sesuatu yang aneh gitu. Dan sejujurnya itu cukup bikin aku takut. Terus kita bilang, sejujurnya juga aku nggak tahu. Honestly, sejujurnya aku juga nggak tahu. Tapi apakah kita perlu untuk menelpon polisi? Aku pikir itu bukan ide yang bagus. Aku akan
datang ke kabin kamu gitu. Dan aku akan mencoba cari cara untuk apa yang harus kita lakukan. Terus kita bilang, oke, lu, gue bakal nungguin lu. Yalah, kita masuk dulu. Lupa. Duku, maju. Hai Duku. Dukunya kita tinggal. Mike siapa? Udah lagi, kayaknya ada orang ketiga lagi nih, orang baru lagi nih. Beda lagi. Adek kita, gue lupa. Adek kita kan ada di kamar ya, ada di rumah. Aduh, gue udah terlalu lama main, kayaknya otak gue mulai gosong nih. Istirahat aja dulu tapi gue haus. Gue pengen lihat di kulkas ada sesuatu nggak yang bisa diminum. Enak. Udah berapa lama ini di sini gitu deh. Rasanya kayak lemon, asem. Udah mau basi. Gue coba cek mobilnya si Jack, katanya rusak. Coba cek. Oh, ini bannya rusak, cuy. Iya gak sih? Ini bannya mengsong gitu. Oh, ada di storage room kata dia. Ada di lantai atas. Kita ganti ban dulu. Kita bantuin kakak kita ceritanya. Kita kan lagi jadi si Mike. Ada di storage room di atas gitu. Di mananya? Ada ya orang nyimpen ban. Dia bilang upstairs di storage room. Oh ini. Ya Allah, ada orang nyimpen ban gitu ya di lemari baju nggak tuh? Lemari baju. Oke lah, ayo kita bener. Kita ganti dulu. Seret. Yoi. Oh, ternyata ini gampang juga. Aku bakal mengejutkan dia. Kayaknya aku mau nyusul dia aja. Aku bakal mengejutkan dia di sana gitu. Adanya mau nyusul. Jadi adanya mau nyusul kakaknya ke rumah yang ada di desa itu. Ali. Oh, dia bilang, ya dulu waktu kita kecil kita sering ke villa itu. Terus ya kemana ya tahun-tahun itu. Aduh. Karma. Nabrak hewan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Tapi emang di luar negeri gitu ya. Setir mobil tuh ada di sebelah kiri gitu. Kalau di kita kan di sebelah kanan. Kalau di sana tuh semua di sebelah kiri. Gak tahu kenapa bisa beda gitu. Jam 8.17 PM, jam 8 malam. Apakah adek kita udah sampai? Ini kita POV-nya siapa nih? Oh, ini kita bareng Luke. That's it. Ini lumayan. Ini apa ya? Bingung juga gue translate. Pokoknya dia intinya bersyukur lah. Ini sangat tenang, damai, jauh dari hiruk pikuk perkotaan gitu. Kamu benar sekali, Luke gitu. Oke, Jack, kasih tahu gue apa yang terjadi gitu. Kamu terlihat sangat emosi tadi soalnya di walkie-talkie pas kita bicara. Seseorang meninggalkan sesuatu di depan pintuku gitu. Oke.
Sejujurnya, gak ada sesuatu yang pernah terjadi kepadaku selama aku tinggal di sini. Kita bilang, gue juga nggak tahu men. Tapi tiba-tiba begini gitu. Aku belum pernah melihat sesuatu yang aneh sih sebetulnya. Tetapi kata si Luke, apa? Kasih tau gue gitu. Cuma biar lu tahu aja kalau gue kadang mendengar sesuatu yang aneh juga. Tapi mungkin itu juga cuma imajinasi gue aja gitu, kata si Luke. Apa yang sebenarnya lu denger gitu? Lu tunggu. Sebenarnya nggak ada yang ini sih, susah dijelasin gitu. Kalau kamu pikir-pikir, sebenarnya kita memang tinggal di tengah hutan, dan kamu tahu kadang suara dahan patah atau mungkin suara siulan, ada suara siulan gitu. Aku juga merasakan hal yang sama di sini gitu. Tuh kan? Jadi udah tenang aja gitu. Ya, mungkin itu siulan yang kita dengar dari angin gitu. Bisa jadi sih. Mungkin kamu benar kata kita. Enggak. Kamu nggak salah. Tapi cobalah untuk melupakan itu sejenak. Kamu tahu, jika kamu melihat sesuatu lagi di sini, kasih tahu aku ya gitu. Sebenarnya kalau gue ngeliat sesuatu lagi yang aneh, mungkin gue bakal telepon polisi aja lah gitu. Apakah kamu mendengar sesuatu gitu? Enggak, apa gitu? Itu datang dari arah sana gitu. Ayo coba kita ke sana. Ayo kita pergi dari sini gitu, kata si Cek. Ini siapa? Kok stuck di sini sih kameranya? Sepertinya kita harus istirahat. Jadi Luke nakut-nakutin kita, dia ngebohongin kita. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Tunggu. Tapi ini tidak menjadi lebih baik. Ini menjadi perasaan yang dimana aku paham kalau aku sendiri di tengah-tengah hutan dan di dalam sebuah kabin, sebuah villa lah, dan banyak hal yang terjadi, yang bisa terjadi di luar sana. Jika aku tahu apa yang akan datang, aku nggak akan pernah datang lagi ke rumah ini. Itu dia. Mungkin ini titik puncak terjadinya sesuatu gitu ya. Tapi kan adeknya si Mike mau ke sini, mungkin positive thinking, mungkin adeknya kali. Dugu kenapa? Dugu, kamu kemana? Gelap amat. Aduh, baru bangun cerita. Tolong. Yang ngomong di komen gak usah disipit-sipitin, gue gigit pala lu ya. Oke, kita cari center dulu lah. Nih. Idi. Suara dari mana nih? Apakah dari tempat yang sama yang kayak tadi? Enggak di blok tempatnya. Tapi tempatnya tapi suara dari sini. Tuh, makin dekat. Wah, sini dong. Sebelah kiri.
Aneh. Seperti dia mendengar. Dia biasanya nggak kayak gini. Mungkin dia mendengarkan sesuatu gitu. Suara makin dekat. Dogu. Dogu. Apa yang terjadi? Siapa yang berani melakukan ini? Aku harus balik lagi ke kabin. Aku harus segera memberitahu Luke. Dogu, ayo sini. Si Dogonya nggak mau ikut lagi. Apa ini? Ada tulisan, guys. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Merinding cuy, asli. Ada tulisan lagi. Hopelessness. Loss. Hopelessness. Apa nih? Tulisannya dari darah yang tadi kali. Darah rusa yang tadi. Kita mesti ngapain? Kita mesti kemana? Ada apa di sini? Di sini kita mesti kemana? Oh, ini pacarnya ceritanya. Hopelessness. Oh, dari sini kali. Dari kabin belakang. Luke mati, guys. Luke Illuminati, guys. Waduh. Ada yang ngebunuh Luke. Wah, udah gak beres. Kaki gila. Wah. Om, ampun om. Om gak gigit kok. AC-nya dingin om. Ya om, ampun om. Mai. Gue baru sadar lagi kalau itu si Mai. Adik. Itu hanya sebuah kata yang bisa aku describe dalam 2 hari yang aku rasakan selama tinggal di sana. Dan aku bisa bertahan hidup itu karena hoki. Aku cukup beruntung. Hanya beberapa inci dan semua itu berkat saudaraku gitu. Meskipun begitu, aku sudah bilang kepada dia kalau aku ingin sendiri, tapi ketidakdewasaan dia ternyata menyelamatkan hidupku. Tapi sayangnya Luke tidak beruntung. Setelah beberapa jam, polis akhirnya datang. Dan kemudian si pembunuh
itu masih belum sadar gitu. Akhirnya kita mencoba menahan dia, dan dia nggak punya kesempatan untuk bisa datang ke kabin itu lagi. At least not alone. Oh, maksudnya kapok dah. Sepertinya aku kapok untuk datang ke kabin ini. Setidaknya tidak sendiri. Next. Aku gak pernah belajar kenapa ada orang yang tega melakukan hal seperti itu gitu. Aku gak pernah ngeliat dia sebelumnya selama hidupku. Tapi dia hanya seorang creep gitu, orang freak ya, yang ingin membunuh orang asing ya, mengambil kehidupan orang asing ya. Hanya itulah tebakan terbaikku gitu. Sakit kata dia, kata si Jack gitu. That's all it was. Hanya itulah. Jadi ada yang ngasih tahu kalau tuh orang sakit gitu. Empat bulan kemudian. Alik. Ini kita nih si Jack. Asik. Oh iya, Dogo selamat kan berarti? Nggak dibunuh juga kan? Alhamdulillah, Dogo, kamu selamat. Wih, ada Dogo baru yang kecil. Nah, ini adik kita nih, si Mike. Asik. Ada foto kita, ada fotonya Dogo. Hah? Apakah ini orang aslinya? Kok keren banget? Apakah itu yang namanya si Jack itu? Kayak realistis gitu soalnya gambar. Gokil, keren. Oh, berubah langsung tampilan menunya. Ini si pembunuhnya. Boleh. Keren ya guys, keren. Ini keren banget asli. Menurut gua ini gamenya cukup menarik. Horor ini cukup sangat amat short, simple, tapi pembawaan storytellingnya tuh asik gitu buat dimainin ya. Dia bilang ada lagi nih yang bakal datang, judulnya Last Trace. Terus ada juga yang pertama, ternyata yang kita mainin ini Day Off gitu. Itu yang kedua ternyata guys. Dan dia masih ada dua episode lagi yang akan datang. Ini yang keempat, ini yang kelima. Jadi oke lah. Kayak biasa, tolong berikan tanggapan kalian di komentar. Jangan lupa pencet like. Kalau bisa subscribe lah, tolonglah. Gue streamer baru, tolong dukung gitu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye kawan. Peace out.